Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di channel Sang Penerang. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat selalu mendapatkan berita terbaru dari channel ini. Lelaki pertama sebelah kanan, berjenggot putih lebat. Ini namanya adalah Yusuf Estes, berkebangsaan Amerika. Dulunya ia adalah seorang penganut Kristen fanatik dan sangat besar kebenciannya kepada Islam. Pernah ia mengekspresikannya, kebenciannya dengan mengolok kaum muslim sebagai penyembah kotak hitam dari padang pasir. Kemudian, dengan karunia hidayah Allah, beliau pun masuk Islam. Bahkan saat ini, beliau menjadi da'i yang lewat dirinya Allah berikan hidayah Islam buat banyak orang. Beliau berdakwah bukan hanya di sekitar lingkungannya, tapi juga berkeliling dunia dan sering masuk televisi. Sedangkan foto kiri, pria bersorban bernama Abdullah Al-Qasimi yang berasal dari negeri Haraiman Saudi. Dulu dia adalah seorang da'i salafi yang sangat tegas membela Islam dan memerangi kebid'ahan. Bahkan sempat ada yang menjulukinya sebagai Ibnu Taimiyah kedua karena keluasan ilmunya. Dia menulis sebuah buku yang berjudul As-Sirah Bainal Islam wal Wasaniyah, perseteruan antara Islam dan paganisme. Buku ini terdapat respon yang sangat bagus di kalangan ahlul ilmi, sampai-sampai ketika itu ada salah seorang imam Masjidil Haram yang memujinya dengan sebuah qasidar syair. Bahkan Syekh Saleh Al-Manajid, Hafiz Zuhulullahu, menyebutkan bahwa ada di antara ulama yang berkata, Al-Qasimi telah membayar mahar syurga dengan buku ini. Namun tiba-tiba Al-Qasimi berbalik 180 derajat setelah terpikat pada seorang gadis di Beirut, dan jadilah ia membela ide-ide orang ateis yang menyesatkan, dan ia pun menulis buku yang berjudul Yazibuna likai yarallaha jamilan. Mereka berdusta untuk melihat Allah yang maha indah. Dan buku Hazihi Hiyal Aqla, inilah belenggu. Kemudian ia menyampaikan secara terang-terangan bahwa ia adalah seorang ateis dan mengingkari adanya Allah. Lalu ia pun binasa pada tahun 1996. Pada periode yang sama, Joseph Estes dan anggota keluarganya memeluk Islam di tangan seorang muslim Mesir kenalannya. Joseph memutuskan untuk menjadi seorang da'i yang berdakwahkan Islam di Amerika. Setelah ia mengubah namanya menjadi Yusuf Estes, ratusan orang masuk agama Islam melalui dakwahnya. Maha suci Allah yang maha membolak-balikan hati. Awal bukanlah segalanya, yang menjadi penentu adalah akhir dari amalan kita. Sahabat Sang Penerang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan seorang saat tutup usia memiliki nilai tersendiri, karena balasan baik dan buruk yang akan diterimanya tergantung pada kondisinya saat tutup usia. Sebagaimana hadis yang sahih, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya. Hadis riwayat Bukhari dan selainnya. Oleh sebab itu, seorang hamba Allah yang salih sangat merisaukannya. Mereka melakukan amal salih tanpa putus, merendahkan diri kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah sampai meninggal. Mereka berusaha merealisasikan wasiat Allah Azza wa Jalla. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim, berserah diri. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Imam Muslim rahimullah meriwayatkan sebuah hadis dalam sahihnya
Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalbu-kalbu keturunan Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Allah laksana satu hati. Allah membolak-balikannya sesuai kehendaknya. Kemudian beliau, Rasulullah SAW, berdoa, ya Allah, Zat yang maha membolak-balikan hati, palingkanlah hati-hati kami kepada ketaatan-Mu. Hadis riwayat Muslim. Itulah pentingnya kondisi tutup usia. Sementara itu, kondisi seorang pada detik-detik terakhir kehidupannya ini tergantung amal perbuatan pada masa lampau. Barang siapa yang berbuat baik di saat waktu dan usianya memungkinkan, maka insya Allah akhir hidupnya baik. Dan jika sebaliknya, maka sudah tentu kejelekan yang akan menimpanya. Allah tidak akan pernah menzaliminya meskipun sedikit. Doa adalah senjata yang manjur dalam menghadapi fitnah maupun ketika fitnah. Betapa butuhnya seorang hamba untuk senantiasa bermohon kepada Rabb-Nya agar dijaga dari fitnah. Janganlah kita sebagai orang biasa, Rasulullah sendiri yang senantiasa diperkuat dengan wahyu, tetap berdoa agar dijauhkan diri dari fitnah. Berkata Anas bin Malik, adalah Rasulullah SAW senantiasa berdoa, wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetaplah hati kami di atas agamamu. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah Anda khawatir dengan kami? Dia menjawab, ya, sesungguhnya hati-hati ini di antara jari jemari Allah dan Dia berkuasa membolak-balikannya sebagaimana yang Dia kehendaki. Hadis riwayat Tirmizi. Demikianlah kisah Joseph Estes, mantan pendeta yang menjadi dai, dan Abdullah Al-Qasimi, mantan dai yang menjadi ateis. Kita bermohon semoga Allah senantiasa menetapkan hati kita dalam keimanan dan keislaman. Demikianlah hidayah itu mahal, tak bernilai harganya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bisawab. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya.